Sobat belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menerapkan teknik analisis kromatografi rutin GC, gas kromatografi. Sebelum memulai praktikum, mari kita mengenal alat GC, gas kromatografi. Apa itu GC? Gas kromatografi adalah jenis umum dari kromatografi yang digunakan dalam kimia analitik untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa dekomposisi. Di Indonesia sendiri, gas kromatografi biasa disebut dengan TAGIK, kromatografi gas. Metode analisa ini biasa digunakan untuk analisis senyawa minyak atsiri, alkohol, produk gas alam, dan residu pestisida. Komponen-komponen alat kromatografi gas adalah sebagai berikut. Pertama, ada carrier gas, flow controller, injector port, column oven, detektor, dan recorder. Kelebihan dari alat kromatografi gas adalah sebagai berikut. Waktu analisisnya singkat. Dapat menggunakan kolom yang lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Kekurangan dari alat kromatografi gas adalah sebagai berikut. Teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Harus menggunakan detektor tambahan yang sesuai. Tidak cocok untuk mendeteksi senyawa yang mengandung gula. Nah, sebelum memulai praktikum, kita wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berikut ini adalah protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ada di SMK Semak Bogor. Senantiasa menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, mengisi formulir asesmen COVID-19, menjaga jarak dengan peserta yang lain. Sebelum memulai praktikum, kita wajib menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Ada jas lab, masker, goggles atau kacamata pelindung, dan sarung tangan karet. Pertama kita pakai jas labnya.
Selanjutnya kita pakai masker. Kemudian kita pakai goggles atau kacamata pelindung. Dan yang terakhir kita pakai sarung tangan karet. Ini kita akan mendemonstrasikan penetapan benzen, toluene, dan silen dengan internal standar menggunakan GC 2014. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Ada silen, toluene, benzen, dan sampel. Pertama kita pipet 1 ml benzen. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian kita pipet 1 ml toluene. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian kita pipet 1 ml silen. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian kita pipet 2 ml sampel. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian kita pipet 1 ml benzen. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sudah diisi sampel. Seka semua labu. Kemudian kita himpitkan semua labu. Dan kita homogenkan. Selanjutnya kita pipet masing-masing ke dalam vial. Kemudian kita tutup vialnya. Nah, apabila semua sudah masuk ke dalam vial, kita siap untuk menginjeksikan ke alat GC. Penggunaan alat gas kromatografi. Buka aliran gas dan nyalakan kompresor udara. Kemudian kita buka aplikasi GC 2014. Klik instrumen parameter, maka akan muncul tampilan berikut. SPL1, isikan suhu injektor, injection mode, flow control mode, pressure, column flow, dan split ratio sesuai metode analisa. Kemudian klik tab berkolom, isikan suhu, initial temperatur, dan final temperatur, initial time dan final time, serta program rate.
Kemudian klik tab bar SFID 1, isikan suhu detektor sesuai dengan metode analisis. Klik file, save method as, ketik nama file yang diinginkan, kemudian klik acquisition, download instrumen parameter. Klik view dan instrumen monitor. Selanjutnya klik on pada carrier gas, fluid flow, detektor, kemudian sistem on, dan ketika suhu sudah mulai naik, on-kan flame-nya. Tunggu hingga muncul tampilan ready. Tunggu hingga tampilan baseline cukup lurus. Untuk mengenalkan, klik zero adjust. Lakukan slope test dengan mengklik stop test, kemudian tunggu hingga muncul tampilan nilai slope-nya. Jika nilainya sesuai dengan kriteria, analisa bisa dilakukan. Kemudian klik OK. Pada menu utama real-time analysis, klik single run. Klik sample login, maka akan muncul tampilan berikut ini. Isikan sample name, sample ID, dan data file, kemudian klik OK. Klik start, kemudian akan muncul tampilan ready standby. Injeksikan larutan baku dengan menggunakan microsiring, lalu tekan tombol start pada keypad alat GC 2014. Bilas siring sebelum menginjeksikan sampel. Injeksikan sampel sebanyak yang diperlukan. Klik start pada alat GC. Tunggu sampai semua puncak muncul dan tunggu hingga printout selesai. Jika berganti sampel, ulangi dari sampel login dan sesuaikan stop time-nya. Isi sesuai sampel selanjutnya. Setelah selesai digunakan, turunkan suhu injektor, suhu kolom, dan suhu detektor menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian klik download. Apabila suhu sudah tercapai, klik sistem off, kemudian off-kan carrier gas, fluid flow, detektor, dan flame. Tutup semua menu utama real-time analysis. Jika ada pertanyaan, klik yes atau OK. Matikan GC 2014, matikan komputer dan printer, matikan UPS dan stabilizer. Buang sisa air dari kompresor udara, tutup aliran gas nitrogen dan hidrogen.